بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به بكل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين إلى أن قال memperbaharui wudu untuk setiap salat termasuk sunnah dan memelihara wudu untuk waktu yang lama secara mutlak adalah disukai dan mengandung banyak manfaat. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana rasa syukur seorang hamba itu adalah nikmat yang harus perlu lagi kita syukuri. Apabila seorang hamba itu diberikan oleh Allah Ta'ala rasa syukur di dalam hati, rasa syukur itu pun nikmat yang harus kita syukuri juga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satunya nikmat yang terbesar adalah kita dijadikannya sebagai umat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun hendak dipinandui oleh baginda Muhammad sebagai umat baginda Muhammad, maka caranya adalah dengan air wudu. Dengan air wudu ini kena akan dikenali oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang itu sudah dikenali oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dunia Sayyidina Muhammad kenal, lebih kenal lagi baginda Muhammad ketika di akhirat kelak. Kayak apa mengenali baginda Muhammad di dunia supaya Sayyidina Muhammad itu kenal lawan kita, yaitu memperbanyak baca salawat kepada baginda Muhammad. Membantu pulang kita dengan cara berwudu. Nah, berwudu ini pun ada yang dianjurkan, yaitu memperbaharui wudu. Nah, ini jarang diamalkan. Biasanya amalnya batal hanya berwudu. Memperbaharui wudu ini inya dalam keadaan suci. Inya masih dalam keadaan berwudu. Tapi berwudu basah. Bolehlah, boleh. Dianjurkan. Kita tolak misalnya sembahyang subuh, hendak sembahyang duha, hendak sembahyang isyraq, sembahyang duha. Amunnya hendak sembahyang duha, wudu basah. Batal kah? Kada. Karena hendak apa garang? Hendak tajdid ngarannya, memperbaharui wudu. Itu dianjurkan. Biar kada batal wudu. Batu pulang datang pulang sembahyang zuhur. Kada batal pulang yang tadi dianjurkan pulanglah wudu, dianjurkan pulang kita wudu. Nah, ini yang jarang diamalkan oleh orang-orangnya aja yang mengamalkan memperbaharui wudu ini, padahal ini adalah anjuran daripada baginda Muhammad. Malam hari ini cukup amunnya pian paham makna memperbaharui wudu, amalkan malam ini kada batal lah. Hendak sembahyang kena wudu, bayang sunat kada batal jar wudu. Lah, mudahan kita kau mengamalkan wudu. Makanya wudu ini penting benar. Bahkan ada di dalam riwayat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin meriwayatkan al-wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nurin. Berwudu ketika inya masih dalam keadaan kada batal wudu, itu adalah cahaya di atas daripada cahaya. Allah Ta'ala memberinya cahaya, lalu Allah Ta'ala beri cahaya pulanginya dengan berkat wudu.
Ya Allah, mudah-mudahan wudhu kita, maka orang yang menjaga wudhu ini dapat cap daripada baginda Muhammad, orang itu beriman. Maksudnya apa? Orang yang selalu menjaga wudhu di dunia inya beriman, meninggal pun inya dalam keadaan beriman. Namun orang itu ketujuh menjaga wudhu, Allah Ta'ala jauhkan inya daripada kemurtatan. Selama inya menjaga wudhu, selama inya masih berwudhu, apalagi amunnya batal berwudhu, itu bagus kalau lah, bagus benar. Ada yang lebih bagus lagi, kada batal ya berwudhu juanya, kada batal yaitu berwudhu jua. Cuci, ada orang cuci darah kalau lah, ini kada cuci dosa saya. Berwudhu tuh cuci dosa, apalagi dosa wah ini, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harusnya amun orang tahu bahwasanya inya cagaran cuci darah misalnya saban hari, oh kita cuci, kada cuci darah, kada cuci dosa. Di mana caranya mencuci dosa nih toh? Mencuci darah kayak apa? Alih kalau bayar, ini cuci dosa bayar kada? Kada. Apa? Wudu. Cuci dosa. Dosa kita ini harus dibarasihi. Amunnya kada ya hirang sampai kena hati itu hirang. Naudzubillah, amunnya sudah itu tetap hirang terus, maka kada dijamin husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bertahan husnul khatimah lah. Nah, salah satunya orang yang mengamalkan wudu, napa jadi baginda Muhammad, riwayat Ibnu Majah, la yuhafid la yuhafidhu 'ala al-wudu illa mu'min. Kada ada orang yang menjaga wudu kecuali orang itu beriman. Batal berwudu. Sulaiman bin Mahran, tabi'in. Sidin itu hafal 4.000 hadis, bahkan lebih daripada itu, ahli hadis. Imam Ibnu Abi Ya'la itu murid beliau. Orangnya biasa aja, camuh tuh maksudnya bajunya biasa, tapi orangnya kada pernah meninggalkan wudhu. Bahkan sidin bangun guring, terlambat bangun guring, ngantuk setumat ngantuk, supaya jangan batal wudhu, imbah bangun tuh tak kalap setumat kalau wudhu batayamum. Tuh Sulaiman bin Mahran, ketika beliau meninggal dunia, ditakuni kayak apa, Allah, aku diampuni oleh Allah karena aku bisa menjaga wudhu dan selalu pada dalam keadaan suci. Amun kita kawa menjaga kesehatan, jaga wudhu lebih lagi membawa kepada kesehatan. Bahkan survei membuktikan, babuhan Universitas Azhar itu ada juga babuhan bidang kesehatannya yang di Mesir Kairo itu membuktikan gerak-gerik orang itu berwudhu, gerak-gerik, bokomor, muntung itu bisa kalau lah. Nah, kayak orang bokomor itu menjauhkan daripada stroke muntung. Ini kamu mana? Batu hidung pulang. Gerak-gerik orang yang berwudu, itu melancarkan nih berataan nih apa ngarannya, aliran darah sampai ke otak. Jadinya hendak mengurangi tensi berwudu. Kalau tinggi darah, naik darah, jangan batal wudu, insya Allah berturun Pak. Ini membuktikan, apalagi kita pakai sunnah baginda Muhammad, sunnahnya di kepala. Ini aliran darah ini berataan mengalir, makanya orang itu amunnya bujur berwudu, khusyuk dalam berwudu, lihati sigarnya tuh kenapa garang, darahnya itu mengalir lancar, makanya sehat awak. Wudu lapah benar, pusing kepala, bau wudu sigar, kenapa? Aliran darah mengalir. Apalagi bujur ala sunnah baginda Muhammad, tangan jangan mulai bawah, mulai atas, mulai apa? Jangan mulai atas, mulai bawah. Sahaja pang mulai sini, tapi dianjurkan mulai. Kenapa bergerak kalau lah? Ini mah aliran darah ini. Batis pulang, maka ke seluruh tubuh pulang. Makanya orang yang kada batal wudu atau orang yang selalu menjaga wudu, jauh benar inya jarbabuhan ahli kedokteran, jauh daripada atau mengurangi daripada terkena serangan jantung. Kamu sudah kana pang guru, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha. Pokoknya seberataan apa yang dianjurkan oleh baginda Muhammad itu pasti ada
manfaat gasan jasmani dan ruhani, keselamatan duniawi dan keselamatan ukhrawi. Bahwa do melancarkan aliran darah, wudu, muha, letilah bagusnya leti baginda bapulang telinga. Orang tuh mana geprek tuh ada aja telinga tuh. Padahal gerakan aja telinga tarusna sebenarnya. Ada kalau orang yang prak dia berbunyi. Ini bahnu ada yang di sini kadang mengalir. Apa-apakah? La ilaha illallah, gerakan wudu ini luar biasa. Ini muhana, muha jangan cipoy gitu aja. Ala sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bujuran tuh orang tuh kata kau guring bau wudu tak guring, kenapa aliran darahnya mengalir berdasaan. Coba aja, pinang aneh badan guring bau wudu. Jangan bertimpung suara. Bodoh, tangan kenana. Jadi seberataan anggota tubuh mulai ujung sampai ke ujung itu mengalir. Apakan lagi bajunya itu dibacakan doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Muhammad ketika berwudu makinnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan solusinya ada pada baginda Muhammad. Solusi supaya awak itu sehat daripada segala penyakit itu wudu. Kita ini koler melihat amunnya batal itulah batal. Koler mana melihat banyu itu apakah? Ini digoda syaitan. Pokoknya koler apalagi kenapa musimnya pulang kena dingin benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Al-Imam Badruddin itu yang mengarang Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari menyebutkan jangan takutan jasidin baudu. Anggap baudu itu napa menjadi hobi. Kenapa garang jadi sidin? Jangan akan. Ini nasnya nah. Innal wudu'a ibadatun. Karena bahwasanya wudu itu adalah ibadah. Kita tuh wudu tuh kada gak kenapa-napa. Waktu wudu tuh ibadah. Makanya dianjurkan ada syaratnya apa? Rukunnya niat. Setiap kali wudu tuh apa? Beribadah. Ingatkan aja, amun aku lagi wudu, aku lagi beribadah kepada Allah. Innal wudu'a ibadatun wa illam yusalli bih. Sekalipun kita kada hendak sembahyang ketika hendak wudu tuh nah. Hendak guring wudu. Bahkan ada lagi dianjurkan ketika kita hendak makan pun wudu. Kenapa garang? Supaya nina darah berataan ini mengalir bagus. Jadi makanan tuh lancar. Biasanya dia suruh napa basuh tangan aja kalau lah untuk bakteri kalau pina ada di tangan. Padahal lebih bagus lagi ketika hendak makan itu wudu. Lawas ka wudu tuh? Ada. Lawas mah hadangi bini memasak. Bawa wudu dulu. Ya Allah mudahan kita kau amalkan lah tuh lagi minta aja pang ada kau pang langsung. Mbah ini habis baju di drum haroinya aja bodoh. Santai. Amunnya batal bodoh itu dulu tenang. Jadi kayak amunnya bobohan para aulia Allah, nya kada mau meninggalkan wudu sekalipun kada batal, setiap sembahyang 5 waktu. Kenapa garang alasannya? Karena aliran darah ini mengalir berataan, menghilangkan stres yang ada di kepala. Ini penelitian kedokteran Juwana ilmu tip bahwasanya orang yang ketujuh wudu itu mengurangi stres. Mengurangi tingkatan stres. Jadi amunnya imbah wudu pasti tenang aja japian. Amunnya wudu atau ada wudu nah. Misalnya lah, kada batal wudu jar, sembahyang lawan yang wudu lalu sembahyang tak khusyuk mana? Apalagi di perjalanan tuh kada batal jar. Makanya mau duduk lawas, bau wudu ya, sigar awak. Kenapa jadi dianjurkan memperbaharui wudu? Supaya awak itu sigar, supaya nyaman, otak nih kada stres. Bawa wudu. Malam ini belajar wudu aja. Karena miftahus shalah al-wudu, at-tuhur. Kuncinya sembahyang, amunnya hendak sembahyang itu diterima Allah, nah letik apa wudunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Stres ini orang banyak stres. Stres. Kenapa jadi banyak badannya stres? Lakiannya kebanyakan yang dipikirkan nang biniannya, maka bebinian wah ini kadanya bebinian aja lakiannya juga. Kenapa? Bisi mall masing-masing. Kenapa? Di HP itu. Nyebisi mall seorang wah ini.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada lawas kena nukar. Sehari ada yang 10 kali nukar napa-napa kah? Nyabi simbol seorang ya Pak. Maka apa yang diada hendak? Baju tuh mulai yang harga 1.000, baju kekanakan mainan maksudnya kurai. Yang harga 1.000 sampai yang se-M ada jatah. Nyabi simbol seorang. Duitnya aja lagi. Itu terkadang mau olah tambah pikiran. Nah, kayak apa caranya menghilangkan itu? Bawa baudo. Imbah baudo pulang dianjurakan apa? Imbah baudo dianjurakan baca salawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi. Jangan kada baca salawat. Namun ada yang ulun bagi itu kepanjangan guru aja salawat pianto. Barang ay Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sudah. Jadi nur bergabung lawan nur. Wudu itu sudah jadi cahaya, ditambahi pulang cahaya baginda kita Muhammad, cahaya salawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisimol ini orang masing-masing ya Allah. Biar kada kawa mau olah mall seorang yang kenal itu bisa wah ini. Nukar HP. Apa itu ngarannya? Download. Kalau sudah disampetin. Ohnya ada taruh sebang apakah hendak seorang hebat benar nang kayak kantong ajaib Doraemon. Apa yang dihendaki ada. Arahan pada mall yang di Banjar lagi, di mall belum tentu ada lagi. Yang di luar negeri kawajuannya membawakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menjaga supaya jangan terlalu banyak pikiran kan. Jangan terlalu banyak pikiran banyak kalau lah terpikirkan hutang. Batu pulang kredit belum lunas lagi. Rumah disanda orang. Macam-macam pikiran. Kayak apa caranya mengurangi tingkat kesetresan itu? Salah satunya itu bawa baudu. Man tawadda'a ala tuhrin, siapa yang berwudu inya dalam keadaan masih berwudu, napajar kataballahu lahu bihi, Allah taala menulis baginya dengan wudu tadi, artinya berwudu sebelum inya batal. Sembahyang napa? Sembahyang duha tadi berwudu. Hendak sembahyang zuhur berwudu pulang, padahal kada batal, dibawanya berwudu pulang supaya sigar tadi. Makanya orang paling banyak amunnya orang telah banyak berwudu, maka awak aliran darahnya bagi yang garing itu bagus dibawa berwudu. Sebenarnya obat orang stroke selama boleh masihlah yang dia wudu lah. Sebenarnya yang kawa itu dua. Yang pertama itu adalah air wudu, kawa berwudu. Yang kedua bekam. Bekam itu pun sunnah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi. Yang berwudu itu melancarkan aliran darah, bebekam itu mengeluarkan darah yang kotor tadi. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa pulang jar menurunkan tegangan darah ya juga. Nah itu tuh ulun catat tadi sini nah. Dari penelitian Universitas Azhar. Yang pertama melancarkan aliran darah, mengurangi stres, menurunkan tegangan darah, mengurangi resiko jantung, dan yang terakhir meningkatkan aliran darah ke otak. Jadi lancar. Allah la ilaha sunnah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi. Ada yang kalau mengalahkan sunnahnya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang berwudu tadi ketika inya masih dalam keadaan kada batal, napa jar kataballahu lahu bihi 10 hasanat, Allah taala tulis baginya 10 kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kebaikan, kalau lah kebaikan ini pastinya berwudu dapat inya pahala 10 kebaikan. Nah, untungnya Allah la ilaha illallah. Memperbaharui wudu untuk setiap sholat termasuk sunnah, dan memelihara wudu untuk waktu yang lama dipelihara. Batal berwudu, jangan koler. Pokoknya ini caranya nah. Jangan kita itu takutan melihat banyu.
Amunnya batal wudu tuh rasa takutan bener anak wudu kan apa? Padahal bagus benar. Ingatakan ini nah, insya Allah pian rajin to wudu. Ingatakan ini melancarkan aliran darah berataan. Itu satu, mengurangi stres. Nyabu wudu tuh sigar. Aduh sajin wudu pian coba pian lah amun lagi koyuhan telah koyuhan basuh muha lawan tangan din ge Pak. Sigar kalau lah, makinnya ini bawa wudu, amun basuh muha lawan tangan luar kan ada berpahala, tapi amunnya wudu sigar berpahala pulang. Ayo, ngaling cari banyu jer, misalnya, datangi sungai, banyak aja sungai di sini, sungai banyak aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, menjaga melihara wudu untuk waktu yang lama secara mutlak adalah disukai dan mengandung banyak manfaat. Sudah disambat oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Banyak benar manfaatnya Jasidin. Nah, itu salah satunya tadi. Manfaatnya. La ilaha punya banyak pikiran, punya pina tegang kepala sakit kepala, bawa wudu. Tapi bujur-bujur wudunya, insya Allah tekanan darah tuh kurang. Kadijar kita kada ini sudah gerak-geraknya tuh jenain sudah. Wudu apalagi pas wudunya berduduk. Tapi yang menyangali berduduk lah berdiri ya. Yang mana ada juga tempat duduknya itu maulah basah, tapih, baju. Ngalih benar wudu. Ada kalau lah. Tapi amunnya di sungai apa tuh nyaman. Kau lah di sungai berdiri lah. Nyaman kalau lah begini terserah aja yang nyamannya. Tapi amunnya ini lagi sakit wudu, bujur-bujur wudu. Nih, sunnah kita itu dalak kita tahu sunnahnya. Amunnya Imam Malik malah mewajibkan. Dalak itu diurut. Amunnya kita kada disapu aja Imam Syafi'i, tapi Imam Malik wajib diurut. Sunnah, makanya jar siapa yang berwudu atas madhab Imam Syafi'i, maka ia sungguh berwudu dengan apa yang dianjurkan sunnah baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah memasuk kepala berataan ini sunnah. Kayak apa caranya? Ini cara kayak ini, ini sehat untuk kepala nih. Nah, bahkan boleh kakan pulang, tapi dikit. Ini secara kedokteran aja itu aja jin membantu benar sudah lawan kesehatan yang ada di otak. Sunnah baginda Muhammad. Pokoknya lah ini aku nak menjaga kesehatan aku batal wudu. Mempengantutan bang guru kayak apa aja. Ya jadi ya dulu. Menyerajin maksudnya tuh amunnya batal menyakau wudu. Ya. Alih benar namanya bebini ini sudah pian namanya kada bebini nyaman aja menjaga wudu. Teman-teman tergatuk. Kami menyakawa wudu, pulang amun nyakawa wudu supaya kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Nah itu. Telah sampai kepada kami kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa alaihi salam, apabila engkau ditimpa musibah sedang engkau tidak dalam keadaan suci atau wudu, maka janganlah menyalahkan selain diri engkau sendiri. Amun ada kena musibah, wudu kada. Jangan salahkan orang. Misalnya orang menabrak mulai belakang, plak. Kada salah kita kada, tapi hadang dulu. Ikam wudu kada. Amunnya kada wudu jangan salahkan orang. Ini ya apa? Kabar Allah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, amun terjadi apa-apa je lawan ikam jangan salahkan siapa-siapa. Sekalipun ikam ada salah, orang yang salah jangan salahkan siapa-siapa. Ikam wudu kada? Amun ikam dalam keadaan kada wudu, salahkan diri ikam salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Telah diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih yang yang bahwa siapa yang berwudu dengan baik maka semua dosa. Nah, ini belum lagi yang ininya. Dosa habis, dosa mata diampuni Allah, dosa muntung diampuni Allah, dosa telinga, dosa seluruh anggota tubuh guguran. Rahai gak bahasanya? Apa tuh rahai juga ya lah? Ngomong Iwan. Rakai. Rakai. Rontok.
Dosa tuh rontok mulai ujung kepala nah sampai ujung batis rontok dosa. Siapa yang ada hendak ya julunya deh cuci dosa. Ada orang cuci darah, kita cuci dosa. Kayak apa caranya mencuci dosa? Salah satunya dengan berwudu. Apakan lagi ditambahi salawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih yang bahwa siapa yang berwudu dengan baik maka semua dosanya keluar dari anggota-anggotanya. Untungnya orang yang berwudu nih dan ia pun masuk dalam salat dalam keadaan bersih dari dosa. Sudah awak sehat, aliran darah lancar, dosa pulang habis. Nang kayak apa kita sembahyang menghadap Allah? Pastinya nyaman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Riwayat pulang ini dari riwayat Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kawa diamalkan. Kenapa? Man bata tahiran fi syi'arin tahirin bata ma'ahu malak fi syi'arih fala yastayqid sa'atan minal lail illa qala al malak ighfir li 'abdik fulan fa innahu bata tahiran. Barang siapa yang bermalam atau guring dalam keadaan berwudu, anak guring berwudu, ini tuh guring dalam keadaan berwudu, itu yang pertama. Yang kedua, fi syi'arin tahir, baju yang dipakainya gesan guring itu pun suci. Nyatakan, ini ada juga nya berwudu tapi baju najis. Baju guringnya najis, jangan. Ininya dalam keadaan berwudu dan baju yang dipakai gesan guring itu pun suci. Dua jadinya. Napa jar? Bata ma'ahu malak. Maka bermalam jua malam itu lawan inya satu malaikat. Yang malaikat itu kada terbangun inya daripada malam, terbangun malam terbangun, kecuali malaikat itu berdoa lawan Allah. Napa doanya? Allahumma ufir li abdik, ya Allah ampuni dosa hamba engkau ini ya Allah. Fa innahu, karena bahwasanya bata tahiran, inya guring dalam keadaan berwudu. Bahkan ada sebuah riwayat juga, siapa yang guring dalam keadaan berwudu maka ruhnya itu kawa sujud lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan yang datang tuh mimpinya bagus-bagus ya, Pak. Kenapa garang ini dalam keadaan baudo. Nah, ini cara kita menggunakan fasilitas supaya kada napa Habib Ibrahim malam deh. Ulun kada hadir tapi belum tahu. Jangan melupakan kita lawan tugas. Air banyu banyak, wudu ada aja banyak tuh di rumah tuh banyak aja bisi banyu. Gunakan fasilitas nih tuh gasan tugas. Napa tugas kita? Iya tadi gasan sembahyang. Fasilitas mall ada juga di tangan sudah fasilitas juga tuh saya gunakan yang nukar yang bermanfaat aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyirami pulang kita nih bisi mall masing-masing aja. Adalah yang menyambut kayak itulah. Seluruh orang wah ini biar orangnya paling miskin tapi ada bisi HP, bisi mall. Tinggal duitnya aja lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kita berada dapat berkah lah malam ini kita khusus wudu, masalah wudu. Ingatkan secara hakikat, secara kita belajar wudu yang dianjurkan secara syariat, tahu rukun syarat yang membatalkan wudunya, sunnah wudunya. Lalu kita belajar juga wudu batin. Sudah kalau semalam mau sampaikan 7. Mudahan ingat kalau sudah diulangi lagi kebanyakan. Wudu batin. Makanya jar Imam siapa? Jar Imam Al-Wanai dalam kitab Faidul Qadir, yang dimaksud dengan guring dalam keadaan tahir itu 2 makna aja sih.
Mensyarahkan itu hadis ada dua makna. Yang dimaksud dengan inya guring dalam keadaan suci dua makna. Yang pertama inya dalam keadaan berwudu, yang kedua inya dalam keadaan bertaubat. Wudu itu syariat, taubat itu hakikatnya. Hakikat orang berwudu itu apa? Bebersih kalau lah bebersih daripada dosa. Nah neta. Nah ilah. Jadi bersih secara zahirnya, bersihnya berwudu. Batinnya apa? Aku bertaubat lawan Allah. Nah jadi hendak guring itu bertaubat dulu lawan Allah. Wudu batin itu taubat. Wudu zahir ya tadi. Yang wudu yang kita syariat kita nih, muha, beniat, batu muha, tangan, itu sampai batis berdasaan. Sebagian kepala itu wudu zahir. Wudu batinnya apa kor? Taubat. Bertaubat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam hari ini kita mahawali daripada orang yang disuciakan oleh Allah. Ahlu baitin Nabi Muhammad itu mereka orang-orang yang suci di sisi Allah Subhanahu. Biar ada kotoat, biar ada sambatan orang atau apa yang menghina atau yang hendak memutuskan atau yang hendak menyambati macam-macam itu kalau usah diompati. Kita tetap yakin bahwasanya babuhan para habaib adalah dzurriyyat baginda Muhammad. Udah itu sudah dari dahulu, sudah bubuhan guru-guru kita sudah melajari nangka itu sudah. Bubuhan para aulia Allah, jangan tidak bubuhannya berdahulu. Mulai zaman dahulu ini bubuhan para aulia Allah aja mah akuinya Habib. Itu adalah dzurriyyat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Al-Habib Al-Qutub Habib Abu Bakar. Sidin itu sidin sampai dari saking sucinya hati sidin telah sidin aku kada pernah naja sidin terpikir hendak mendoakan orang yang kada bagus. Bahkan aku mencari orang yang menyambati aku supaya aku mendoakan yang bagus. Itu Habib Abu Bakar. Namun ada orang yang wah Habib itu jadi sombongnya akan nasab. Sebagian habaib kita doakan mudah-mudahan dengan berkat inya mengalir di dalam darahnya itu. Kenapa? Di dalam darahnya itu ada darah daging baginda Muhammad. Mudah-mudahan inya diberi Allah Taala hidayah. Yang inya menyombongkan nasab misalnya ada nih juga nih yang menyombongkan. Mudahan inya diberi Allah Taala taubat. Tapi lebih banyak bubuhan habaib kita yang masya Allah tawaduknya luar biasa nih Habib Abu Bakar. Kayak apa tawaduknya sih Den? Dihina orang, aku mana di sini yang menghina aku, yang bahkan sini cari, aku nak mendoakan kebaikan misalnya di sini. Tawaduknya Habib Abu Bakar. Padahal Habib Abu Bakar min ahli darak. Itu diceritakan ada seorang yang hendak tulak haji. Ada orang yang hendak tulak haji. Ketika itu bepadah lawan Habib Abu Bakar karena Habib Abu Bakar guru sidin. Bepadah Habib, ulun hendak tulak haji doakan. Di tengah waktu itu masih pakai kapal. Di tengah kapal itu terjadi goncangan atau terjadi apa? Ombak ganal. Lalu hendak karam kapal ini nah. Lalu masing-masing berdoa. Yang ini nih murid tadi, ya Allah, ulun sudah berpadah lawan Habib Abu Bakar. Dikiaunya, wahai Habib Abu Bakar, itu ahli darak. Ahli darak itu inya bisa memberi pertolongan dengan izin Allah. Namun kita panggil, kayak Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani nadihi. Nah itu sampai habis. Nadihi itu panggil artinya. Habib Abu Bakar pun nangka itu juga. Akhirnya ketika itu alhamdulillah singkat cerita selamat daripada sampai bulik ke tanah air pulang pakai kapal dengan berkat Habib Abu Bakar. Hendak beelang pada Habib Abu Bakar langsung. Habib Abu Bakar memberi isyarat. Hendak dipadahkannya di padang orang banyak. Jadi diam jadi sidin. Imbah tuntung orang berikan jadi sidin. Aku berpesan jangan dikisahkan lawan orang lain kecuali aku meninggal dunia. Namun aku meninggal dunia kisahkan di kisah ini. Pas Habib Abu Bakar meninggal hanya dikisahkannya kejadian. Jadi menyiapkan ada ya kita malam hari mudah-mudahan kita kada sekadar memanggil tapi kita menghauli beliau. Ulun minta lawan Allah. Ya Allah mudah-mudahan di dalam hati kita Allah Ta'ala andak ilmu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah mudah-mudahan di dalam dengan berkat Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ya Allah mudah-mudahan di dalam hati kita Allah Ta'ala andak cahaya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Habib Abu Bakar ya Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita kabul dunia dan akhirat. Ya Allah dengan berkat Habib Abu Bakar jadikan anak keturunan kami ya Allah, anak keturunan kami dan bini kami bertahan jadi hamba Engkau yang soleh dan solehah ya Allah, menjadi orang kebanggaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang paling terpenting ya Allah amin akan bertahan.
Ya Allah, yang paling terpenting ya Allah, paling terpenting ya Allah, paling terpenting ya Allah, dengan seluruh para berkat para aulia Engkau ya Allah. Wabil khusus yang kami hauli malam hari ini adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Qutub As-Saggaf Gresik ya Allah. Sekalipun dosa kami banyak ya Allah, sekalipun kami bermaksiat ya Allah, dengan keadaan tertawa dan bahagia ya Allah, tapi kami minta lawan pian ya Allah, dengan berkat kekasih Engkau Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang hadir dan seluruh orang kampung, matikan berataan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami berataan ya Allah dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wa lutfin wa afiyah. Tahu kadarnya nih lah, kadar doa minta husnul khatimah, makanya bagus tuh imam sembahyang itu dibaca, jangan koler. Imam sembahyang itu 3 kali. Jar Habib napa? Siapa yang meminta mengingat mati 20 kali sehari, maka dimasukkan ke dalam golongan syuhada. Kamu baca ya Allah biha 3 kali sudah berarti berapa? 15. Tambahi lagi yang lainnya 5 nita. Siapa yang meminta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, napa aja syaitan. Sungguh orang yang meminta husnul khatimah mematahkan di sini mematahkan jersi setan nih, mematahkan nih nah belakang pundak punir patah. Artinya ada koba apa lagi nya, ada orang minta husnul khatimah, patahkan berataan tulang setan dengan meminta ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Mudah-mudahan dapat berkah Habib Abu Bakar, insyaallah kita berataan ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kita berataan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, karena satu aja alasan kami ya Allah. Ya Allah, satu aja alasan kami na ya Allah, kami kada hendak mengalihi merepotkan di hari kiamat kena kekasih Engkau baginda Muhammad. Sidin sudah repot sudah lawan kita di dunia ini nah, melihat kita macam-macam menangis Sayyidina Muhammad aja. Mudah-mudahan kena di hari kiamat dosa dihabiskan berataan dengan berkat para aulia Allah, dengan berkat majelis ilmu, dengan berkat bersalawatan kepada baginda Muhammad. Ya Allah habiskan, masukkan kami ke dalam golongan orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Ada hendak mengalihi baginda Muhammad ala hadhihi niyah. Al-Fatihah.